Nah, si Jokowi ini itu lebih mampus lu, masukin aja dalam keranjang. lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitaniah daripada yang lalu-lalu ya. Nah, jadi Dua, satu, dua, kita ini tiga, mampus lu. Dibuang saja kau. Ngomong terus saiki. Rumah ini kok rusak generasi muda Bikin rusak ini. Buang aja bang, buang aja itu orang itu. Iki erane Prabowo ras. Lawambemu gacor menelehmu. Ngelek-ngelek tuwek ratoto. Buang aja. betapa anak-anak Mulyono ini ternyata lagi nih. sampah masyarakat tanpa faedah. Mulyono alias Jokowi adalah manusia Pelan-pelan ya, toksik, nanti dia manusia kabur. beracun. Nah. Mampus lu, mampus lu. Kok dadak okean cocot dari rumah aku. Bik. Tatel. Itu baru betul dibuang kayak gitu. Dia kan sampah. Kenapa bengong? Heran? Ah kagak Kas. Yang lain rasanya sih gua hafal. Ini Itu intro ya. Pangeran Diponegoro. Ya, Ini Imam betul. Bonjol. Ini Mahatma Gandhi. Ini Jenderal Sudirman. Yang itu Tengku Umar. Iya, Itu Abraham Lincoln. iya betul. Yang ini nih. Sumpah Mana? mati gue dari SD belajar sejarah. Mana? Belum pernah ada muka yang kayak gini. Gue gak kenal satu nih pahlawan. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak akan Masukkan aja bertemu dalam plastik masalah. biar dia nggak bacot. Mampus lu. Salam waras dan salam ngakak untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel ya. Itu tadi merupakan video awal ya, biar teman-teman bisa terhibur. Berikutnya ada video-video tentunya masih seputar Prabowo Subianto, kemudian Amin Rais, dan masih banyak lagi ya. Tanpa perlu lama-lama, mari kita simak cuplikan videonya berikut ini. Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak. Oi Amin, biadab kowe Min. Kowe tuwa Mampus bong, kowe lo. malah kuar-kuare lho dancuk kowe Min. Dancuk. Jane melas karo kowe tapi karo cangkemmu ya. Gateli. Kowe carane ngandhe tak prok ngono kowe, cuk. Atau batal lo cuk. Hei. Napa iki? Gua lah men. Aku kurang emosi tok delok dhewe lewat beranda terus. Ora ditonton yo jengkeli. Tonton yo tambah nemen. Kere. Wis ketip-ketip arep stroke ngono. Iki lele men yo janji ya, aku nek janji ora kowe janji. Nek kowe wis stroke apa mati, aku gundul. Sumpah Buset. iki. Ndang ngono wis, bongkono. Ya, memang kita kalau melihat di beranda salah satu media sosial itu selalu ketemu video-video tentang Amin Rais. Tidak tahu kenapa ya, TikTok ini sepertinya akrab sekali dengan Amin Rais ya. Pasukan sakit hati ini kapan sembuhnya ya? Kok nggak sembuh-sembuh? Dua Nggak akan periode sembuh selama Pak ada Jokowi. Gibran. Sakit hati, marah. Asal komentarnya menyakitkan. Jangan pelihara kebencianmu, sakit hatimu itu loh. Kasihan aku lihat kamu. Kalau nggak suka di Indonesia ini pergi. Ini Iya. Pak Prabowo juga Buang aja ke laut. serba salah dibuatnya lagi. Cobalah ya. Zamannya Pak Jokowi saya buat PT tentang DIKN. Tidur di bukan rumah sih, sebenarnya bukan rumah, itu kayak bedeng-bedeng gitulah. Dindingnya triplek, bukannya bangunan yang mewah. Apa dibilang si pasukan sakit hati? Menghabiskan uang rakyat. Berapa miliar itu? Nggak jelas. Miliar. Kau bilang miliar, udah dilihat matamu ke sana rupanya. Kau bilang miliar. Tapi memang begitu, kalau sakit hati pembenci, apapun yang dibuat orang bagus tidak akan bagus di matanya.
Betul, betul, betul. Pencitraan itu Pak Jokowi. Pencitraan katanya. Coba. Mukanya yang Nah, pencitraan. sekarang Pak Prabowo dibikin lagi komentar-komentarnya. Ini Pak Prabowo kan membawa menteri-menterinya itu ke Magelang kah kemana itu. Nah, Iya, jadi Magelang. mereka nginap, dibuatlah tenda. Tenda ini isinya namanya tenda itu kan panas di dalamnya kan. Pasang AC lah, ditaruhlah bersih, rapi gitu. Dibuatlah horden-horden dirapikan seperti hotel mewah lah gitu. Padahal kalau menurut aku berapa sih itu dibuat horden aja kok di situ. Tempat tidur ya layak tempat tidur kok. Bukannya emas tempat tidurnya. Enggak. Baru Pasti dibuat masih ada yang ini protes. di situ. Ya selayaknya bagaimana satu kamar lah. Dibilang Iya. itu tempatnya terlalu mewah. Mana? Mau kalian itu apa sih? Semua serba salah sama kalian. Ya. Kalau nggak suka kalian tinggal di Indonesia ini pergi. Minggat sana minggat. Nggak usah di sini bikin gaduh terus. Bikin Semua rusuh serba aja. salah, nggak ada benernya kepala negara sama kalian. Nggak tahu apa yang kalian pelihara di hati kalian itu. Ih, rasanya pengen. Iyalah. Nggak tahu lah aku bilangkannya. Kok bisa ya dipelihara sakit hati begitu lamanya? Apa nggak menderita kau pelihara sakit hatimu? Woi, bangun kau dari tidurmu. Kau pelihara sakit hatimu, kau pupuk. Diobati kek. Ngeri betul. Keturunan apa sih kalian itu? Semua serba salah. Nggak bisa kehendak kita itu kita tanamkan untuk orang lain tuh nggak bisa. Iya. Mereka juga dipilih rakyat, bukan dirinya sendiri yang mau di situ. Mungkin kalau bapakmu disuruh di situ nggak sanggup menjalankannya. Gibran udah pilihan rakyat, masih terus diejek-ejek. Nggak ada bagusnya di mata kalian itu siapapun yang duduk di situ. Nggak ada bagusnya. Karena otak kalian sudah nggak bagus. Itulah itu. Ngeri, jahat kalian. Ya, kalau ada pertanyaan begini, sampai kapan sih orang-orang yang sakit hati dengan Pak Jokowi itu mereka berhenti ngebacot? Saya kira sampai kapan itu jawabannya entah sampai kapan, nggak jelas. Karena sosok Jokowi itu masih ada di Gibran Rakabuming Raka yang selama 5 tahun ini tentu masih akan ada di layar kaca ya, dan ini akan menambah sakit yang sudah semakin akut, yang sudah dirasakan sebelumnya dan tambah akut dan akan sulit disembuhkan. Ya, semoga saja ini bisa menjadi atensi buat pemerintahan Prabowo ya, bisa melihat orang-orang yang ngebacot tidak jelas seperti Amin Rais ini ya guys. Prabowo Subianto sebagai macan Asia ternyata hanya sebagai kucing garong. Buset. Habib ini bilang Kucing Prabowo garong. Subianto sebagai macan Asia ternyata hanya sebagai kucing garong. Wah, ini harus ditangkap Hampir ini. 70% menterinya adalah menteri-menteri Jokowi. Betul? Ini harus ditangkap, tidak bisa dibiarkan. Apakah kita terima? Enggak. 2 kali dia bilang. Apakah kita terima? Siap berjuang? Saya nggak terima kalau dia bilang Presiden Prabowo itu kucing garong yang hak ya. adalah hak, yang salah Ini adalah menghina. salah, yang batil adalah batil. Ternyata yang kita gadang-gadang Prabowo Subianto Menghina sebagai presiden. macan Harus Asia ditangkap ini. ternyata Manusia hanya brengsek sebagai seperti ini. kucing garong. Kita tahu fenomena di gang-gang di Jakarta. Ternyata kucing takut sama tikus. Dia mengatakan saya adalah belajar, guru saya adalah Jokowi. Dan dia menyatakan dirinya tetap loyal dengan program Jokowi. Apakah kita terima ini? Beb, kau mau terima mau nggak ada urusannya. Kau siapa? Hah? Biasa Habib cari Kau duit cuma sampah aja di Indonesia dengan ini. cara Kenapa menjelek-jelekan kalian orang Habib lain. ini yang suka kali Itu kan anjing provokator? banget itu. Kalau nggak senang kalian tinggal di negara Republik Indonesia ini dipimpin oleh presiden yang pilihan rakyat. Kusarankan sama kalian cabut aja kalian semua Habib itu ya kan ke sana ke Yaman sana.
Kerja kalian ini cuman provokator ya di negara Republik Indonesia ini. Sok keras, sok tahu agama. Pak Prabowo sekarang bukan Pak Prabowo dulu yang kalian dukung tahun 2019. Kalian yang bikinkan Pak Prabowo tuh dulu, ya, tak terkontrol emosinya karena bercampur sama orang-orang bengak kayak kau gini lah, mengaku habib, ya kan, bawa-bawa garis keturunan. Semenjak maraklah Habib-Habib di Indonesia ini, makin banyak keributan di Indonesia ini. Kau pikir Pak Prabowo bisa kalian setir? Ya. Prabowo sekarang beda jauh. Prabowo sekarang dia berteman dengan orang yang baik. Bukan orang yang mau berkuasa, ya kan? Mau menunjukkan di Indonesia ini bahwanya Habib itu sangat terpuji. Oh bilang Beb, ya kan, Prabowo Subianto sebagai macan Asia ternyata hanya sebagai kucing garong. Kau yang kucing garong, sampah lagi kau. Hampir 70% menterinya adalah menteri-menteri Jokowi. Betul? Ya betul lah. Emang kenapa? Kalau 70% menterinya adalah menteri-menteri Pak Jokowi, urusan kau apa? Orang menterinya bisa bekerja kok, membawa Indonesia ini lebih maju ke depannya. Kenapa kau yang sibuk? Apakah kita terima? Kalau kau nggak terima, cabut kau dari negara Republik Indonesia ini. Kau usah menyemak kalian para Habib di sini. Terus siap berjuang. Emang kau pikir ini perang? Mau berjuang? Kau aja berjuang sendiri. Kau usah ngajak-ngajak kau. Kalian udah cukup enak hidup kalian di Indonesia ini, menjual agama. Sak kuburan pun kalian jual. Berlaga alim, garis keturunan Nabi Muhammad. Kalau memang kalian betul garis keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pasti budi pekertinya baik, akhlaknya baik, tutur bahasanya baik. Ini sok paten. Apakah kita terima? Siap berjuang? Kau mau terima mau nggak ada urusan, cabut aja kau dari Indonesia ini, bikin semak aja kalian di sini. Terus sok pula mengatakan, ya kita harus berani mengatakan yang hak adalah hak, yang salah adalah salah. Kau yang salah, kau yang tak punya hak untuk bicara seperti itu kepada Bapak Prabowo. Pak Prabowo itu presiden di negara Republik Indonesia ini. Kau siapa? Kau cuma sampah. Ternyata yang kita gadang-gadang Prabowo Subianto sebagai macan Asia ternyata hanya sebagai kucing garong. Apa urusan kau menggadang-gadang Pak Prabowo jadi macan Asia? Supaya apa? Ya, kau pikir Pak Prabowo bisa menerima kalian balik? Supaya HTI, FPI bangkit lagi? Jangan mimpi kau. Kalau Pak Prabowo bilang dia belajar gurunya adalah Pak Jokowi, salahnya di mana? Udah jelas Pak Jokowi membangun negara Republik Indonesia ini. Nggak salah lah kalau Pak Prabowo belajar dengan Pak Jokowi daripada belajar sama kau. Belajar sama kau tuh, ya Habib-Habib palsu semua kalian tuh. Apa dapatnya? Cuman kebencian, provokator, membawa-bawa nama, bawa-bawa Habib, bawa-bawa agama. Itu aja tahu kalian. Terus kalau dibilang Pak Prabowo dia tetap loyal sama Bapak Jokowi, ya. Terus Pak Prabowo loyal dengan program Pak Jokowi. Kenapa rupanya? Kenapa kau bilang pula? Apakah kita terima? Kalau nggak terima pun, ya nggak ada urusan. Sampah nggak usah banyak kor-kor. Balik aja kau ke negara asal kau sana. Gak usah jadi provokator kalian Habib-Habib yang tak betul di Indonesia ini. Banyak ulama kami di Indonesia ini yang bagus-bagus yang membuat orang menjadi lebih baik. Bukan Habib-Habib palsu kayak kalian gini, yang provokator, membenci pemerintah, demo sana sini, membawa-bawa agama. Kusarankan sama kau Beb,
ya. Kalau nggak suka kau dengan presiden di negara Republik Indonesia ini, Bapak Prabowo, cabut aja kau, Beb. Daripada kau jadi sampah juga di negara kami, di negara Republik Indonesia ini. Mau terima mau nggak, kau nggak ada urusan. Memangnya kau siapa? Ya teman-teman, saya merespon terkait dengan pernyataan si Mbah ini, bahwa Habib-habib semacam ini ya, ini dalam tanda kutip adalah oknum ya. Kalau pemerintah menemukan oknum-oknum Habib yang selalu menyebarkan kebencian, ya kalau bisa mereka ini kita buang saja. Saya tertarik dengan program kerjanya Haikal Hasan, Babe Haikal Hasan, di mana dia bilang seluruh produk-produk UMKM yang belum ada label halalnya itu harus disingkirkan. Tentu ini harus dilakukan kepada oknum-oknum Habib yang kurang ajar, yang selalu menyebarkan info-info negatif kepada para pengikutnya. Mereka ini rata-rata keturunan Yaman yang hanya mau cari hidup di Indonesia dengan menjual agama. Jadi ini harapan saya semoga bisa menjadi atensi dari Presiden Prabowo Subianto agar segera menyingkirkan ya oknum Habib-habib yang tidak jelas seperti ini. Sakit hati sekali saya mendengar ketika dibilang Prabowo itu macan Asia, ternyata hanya kucing garong. Pak Prabowo tahu kan apa yang harus Pak Prabowo lakukan? Gibran Raka Buming Raka ngurusin negara, giliran wabah, wakil abah ngurusin Gibran. Kemarin gue udah bahas banana loh ya guys, banana, pisang. Sama gue udah bahas tentang Pak Jokowi, VT gue khusus untuk Pak Jokowi. Kali ini yang mau gue bahas anaknya, Gibran Raka Buming Raka. Sekarang konten gue buat Mas Gibran dulu nih, buat Bapak Gemoy, buat Pak Prabowo nanti ada gilirannya Pak. Sabar, tunggu Pak. Memang ya guys, di dunia ini ada 3 orang yang sulit untuk dinasehati. Menurut versi gue ya, 3 orang yang sulit dinasehati itu adalah 1 orang yang sudah sukses, 2 orang yang sedang jatuh cinta, ketiga wabah, wakil abah. Gue heran banget ya say, dari sebelum pemilu ya, dari sebelum masa-masa kampanye sampai udah masa kampanye ya, gue itu udah ngelawan para wabah sampai akun gue hilang puluhan kali dan sekarang hilang beneran. Itu gue udah sempat tenaga tuh ya ngelawan para wabah. Sekarang mereka udah dilantik nih ya, udah jadi presiden sama jadi wapres, tetep aja cuy. Lawan gue juga para wabah. Sekuat iman kali ini gue ngelawannya. Kalian tahu foto Gibran yang ini? Nih, yang banyak banget bintangnya. Nah, tetangga sebelah bilangnya itu bintang itu adalah tutup botol, ya, tutup botol. Padahal tuh warga-warganya HP-nya bisa tiktokan gitu deh, HP-nya pinter gitu. Saking aja emang pada males kagak mau searching ya, jadi asal nyeletuk aja tutup botol. Lu kata itu apaan tutup botol? Jin botol kata lu. Ada nih ya netizen yang pada bilang 10 tahun udah sakit hati, nambah kurang lagi 5 ajar sekali tahun ya. sakit hatinya. Gue cuman mau bilang sakit hati itu emang susah ngobatinnya. Obatnya pun belum bisa ditemukan kepastiannya. Nih gue jelasin ya. Tapi kalau gue jelasin pada ngerti kagak ya udah yang penting udah gue jelasin. Kalau ngerti kagak ngerti urusan lu, deh yang penting gue udah ngejelasin. Mas Gibran itu ya sayang, jelaskan aja ya, Mbak. Dia itu akan otomatis menerima 7 bintang sipil atau kehormatan. Sesuai pasal 10 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2009. Apaan tuh? Nih gue kasih tahu ya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2009 itu tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Apa aja emang, ada banyak di Google, cari, jangan males. Kalau gue nggak salah ya guys, koreksi kalau gue salah. Ini bintang-bintang yang diterima sama Gibran ya, bentar gue baca, banyak banget gue juga kagak hafal. Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, Bintang Bayangkara Utama, Bintang Mahaputra Adipurna, Bintang Penegak Demokrasi Utama, Bintang Budaya Paramadharma, Bintang Jasa Utama, Bintang Kemanusiaan. Lu pada dapat bintang apa? Yang sakit hati bintang apa? Bintang 7 kuyar. Bintang 7. Bapak Prabowo ngurus luar negeri, Mas Gibran Raka Buming ngurus dalam negeri, para wabah ngurusin Gibran, gua ngurusin wabah. Udah gitu aja. Gini ya guys, mau seberapa besar pun kalian benci dan sakit hati sama kabinet yang sekarang atau sama pemimpin presiden wapres yang sekarang, percuma say. Mereka itu udah sah dan dilantik. Gue itu jujur bukan pemuja Bapak Prabowo, bukan juga pemuja Mas Gibran, tapi gue adalah salah satu orang yang percaya bahwa mereka berdua ini bisa memajukan bangsa negara Indonesia. Amin, 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 amin. Kita harus percaya ya. Kita membenci siapapun pemimpin kita saat ini. Kita itu cuma perlu mendoakan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Udah ya guys, untuk tugas kita hanya mendukung. Banget, tolong banget. Ini udah berapa bulan berjalan dari sejak sebelum kampanye sampai sekarang dilantik pun kalian masih seperti ini. Sudah guys, stop. Mau kalian sakit hati sampai kayak gimana pun, mau kalian tantrum jungkir
balik kayak gimana pun, semuanya sudah tidak bisa dipungkiri, sudah tidak bisa diubah lagi. Mereka sudah sah dan dilantik. Menerima kekalahan itu memang tidak mudah, guys. Butuh jiwa besar. Atau jiwa mereka sportif. lupa ya kalau Pak Buat Prabowo kalian yang sudah masih sakit dilantik. hati, coba move on deh. Susah sih emang move on, tapi harus kan. Kadang keinginan kita itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita nggak pernah tahu. Siapa tahu itu memang yang terbaik kan. Bye, salam damai. Salam damai. Memang susah untuk menjelaskan kepada orang-orang yang hatinya sudah terlanjur sakit. Ya, ketika Mas Gibran lagi sibuk memikirkan Indonesia, malah anak-anak wabah ini ya sibuk mengurusin Gibran Raka Buming Raka. Ya, saking sibuknya mereka lupa untuk urus diri mereka sendiri. Jadi abaikan saja, anggap saja mereka ini hanyalah bunyi kentut yang lewat ya. Gimana? Wow. Para hatersnya Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi Garu-garu selesai kepala kan sholat lu? Jumat Hah? ya guys. Bingung kan? Pusing kan? Ngelihat Pak Jokowi? Udah nggak menjabat aja masih dikerumunin sama masyarakat. Kurang jelas apa? Kurang jelas apa? Perlu gue jelasin, masyarakat Indonesia itu, 80% semuanya love Pak Jokowi, cinta sama Pak Jokowi. Sampai-sampai mereka itu susah buat move on. Lu lihat deh presiden-presiden yang zaman-zaman dulu, emang ada diperlakukan kayak Pak Jokowi, padahal udah selesai menjabat, konvoynya pulang kampung, masyarakat membludak sampai malam, emang ada? Cuman Pak Jokowi. Mending kalian para buzzer-buzzer dan para haters ya nyusun strategi, pokoknya mikir keras aja lu kalian ya, gimana caranya. Gimana para hatersnya Pak Jokowi, garu-garu kepala kan lu, bingung kan, pusing kan ngelihat Pak Jokowi, udah nggak menjabat aja masih dikerumunin sama masyarakat. Kurang jelas apa? Kurang jelas apa? Perlu gue jelasin, masyarakat Indonesia itu 80% semuanya love Pak Jokowi, cinta sama Pak Jokowi. Sampai-sampai mereka itu susah buat move on. Lu lihat deh presiden-presiden yang zaman-zaman dulu, emang ada diperlakukan kayak Pak Jokowi, padahal udah selesai menjabat, konvoynya pulang kampung, masyarakat membludak sampai malam, emang ada? Cuman Pak Jokowi. Mending kalian para buzzer-buzzer dan para haters-haters. Ya teman-teman, itulah Pak Jokowi ya, salah satu manusia terunik di Indonesia menurut saya ya. Satu-satunya mungkin ya presiden atau mantan presiden yang walaupun sudah purna tugas masih saja dicintai oleh rakyat Indonesia. Bahkan beredar sebuah video ketika mereka menurunkan fotonya Bapak Jokowi waktu masih jadi presiden, itu penuh dengan tangis. Mereka seperti tidak tega ya, tidak tega untuk mengganti foto Bapak Jokowi ya. Ini terlihat ya dengan bagaimana di saat Bapak Jokowi selesai sholat Jumat ya di Solo setelah purna tugas, masyarakat masih sangat membludak ya. Mereka ini seperti lupa kalau Pak Jokowi ini sudah tidak jadi presiden lagi. Itulah cintanya masyarakat, tidak bisa kita batasi. Beda dengan rasa sakitnya Amin Rais ya, yang sampai saat ini belum juga sembuh-sembuh.